Salam sayang dari ibu guru, semoga Allah merahmatimu. Salam sayang dari ibu guru, semangatlah belajar selalu. Jangan malas-malas di rumahmu, bantulah kedua orang tuamu. Bapak ibu guru sudah rindu belajar di sekolah bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang di rumah, apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, bersama Ibu Emil, kita akan belajar bersama dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak yang dirahmati Allah, selama 30 menit ke depan, kita akan belajar bersama-sama tentang perilaku terpuji, pendidikan agama Islam, kelas 2, sekolah dasar dan sederajat. Baik, anak-anak, perilaku terpuji, Allah cintai. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dimudahkan oleh Allah dan membawa manfaat untuk kita semua. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Dengan rahmat-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah, tujuan pembelajaran pada materi perilaku terpuji kali ini adalah yang pertama, siswa mampu meyakini bahwa bekerja sama dan saling tolong-menolong adalah cerminan iman. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap bekerja sama dan saling tolong-menolong. Kemudian yang ketiga, memahami hikmah berperilaku terpuji, yaitu bekerja sama dan saling tolong-menolong. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah, apa sih Bu perilaku itu artinya? Nah, perilaku bisa berarti akhlak. Perilaku juga bisa berarti budi pekerti. Dalam hal ini tidak hanya sikap, namun ucapan kita, perbuatan kita, tindakan kita semuanya termasuk perilaku akhlak kita. Terpuji berarti sangat baik atau mulia. Jadi dapat disimpulkan perilaku terpuji adalah segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang mulia sesuai ajaran Islam. Nah, anak-anak, perilaku terpuji ini mempunyai lawan arti, yaitu perilaku tercela. Apa itu perilaku tercela? Perilaku tercela berarti perbuatan yang tidak baik atau yang tidak mulia, yang tidak diajarkan atau tidak diperkenankan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang anak sedang mencium tangan kedua orang tuanya dengan wajah yang ceria. Bagaimana pendapatmu tentang gambar ini? Apakah ini termasuk perilaku terpuji atau tercela? Nah, gambar ini termasuk perilaku terpuji. Allah memerintahkan kepada kita untuk menghormati kedua orang tua kita. Nah, gambar selanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang gambar ini? Ada seorang anak sedang berkata kasar kepada ibunya. Apakah ini termasuk perilaku terpuji?
Nah, bukan ya anak-anak, agama Islam memerintahkan kita untuk selalu berkata santun, berkata yang baik kepada kedua orang tua kita. Nah, materi perilaku terpuji pada kesempatan kali ini adalah membahas tentang ta'awun. Apa itu ta'awun? Ta'awun berarti tolong menolong. Nah, tolong menolong berarti saling bantu-membantu. Ada teman yang membutuhkan bantuan, teman membutuhkan pertolongan. Kita sebagai teman yang baik harus saling membantu, harus saling tolong-menolong teman yang membutuhkan bantuan kita. Kenapa? Untuk meringankan teman kita yang kesusahan, sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah. Nah, tolong-menolong harus dibarengi dengan kerjasama. Kerjasama yang baik, itulah yang disebut dengan ta'awun. Nah, anak-anak, ada filosofi jari jemari. Nah, yuk siapkan satu benda di samping kalian. Nah, silahkan kalau ibu di sini punya, nah ada sebuah flash disk ya. Angkat salah satu tangan kalian, perhatikan baik-baik. Nah, ada 5 jari di tangan kita, masing-masing apakah bentuknya sama? Tentu tidak. Masing-masing apakah mempunyai karakter yang sama? Tidak. Masing-masing apakah bentuknya berbeda-beda? Ya. Inilah kita. Dalam sebuah keluarga pasti mempunyai karakter dan sifat yang berbeda-beda satu sama lain. Nah, coba sekarang pilih salah satu jari kalian untuk mengambil benda di samping kalian. Jangan sampai ada salah satu jari yang membantunya ya. Nah, anak-anak, ibu sangat kesulitan mengambil dengan satu jari. Apakah kalian melakukan hal yang sama? Nah, kalau kita kesulitan, coba dibantu dengan satu jari yang lainnya. Nah, ibu berhasil. Namun, terasa sangat tidak kuat. Nah, coba sekarang diulangi lagi dengan mengambil dengan semua jarinya, saling tolong-menolong. Apakah lebih cepat? Apakah lebih mudah? Apakah lebih ringan? Apakah lebih kuat? Nah, itulah salah satu hikmah dari tolong-menolong dan bekerja sama. Pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih ringan, dan mempererat tali persatuan dan persaudaraan di dalam keluarga. Nah, tadi anak-anak silakan dipraktekkan di rumah ya. Nah, setelah ini ada sebuah lagu tentang akhlak terpuji. Jangan kemana-mana. Tetap bersama Bu Emil dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hayo, siapa yang hobinya ngecek harga barang? Kembali lagi dalam program yang paling asyik dan paling seru, yaitu program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama Bu Emil. Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu tentang akhlak terpuji. Nah, supaya lebih semangat, Ibu akan mengajak kalian semuanya untuk berdiri. Jadi jangan hanya duduk di depan layar televisi. Nah, yuk kita bersama-sama ngedance lagu tentang akhlak terpuji dengan gerakan kinestetik. Nah, coba perhatikan Ibu ya. Untuk gerakan pertama seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk 2 kali. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Gitu ya. Sambil nyanyi, kita sambil menggerakkan tangan kita untuk menolong tubuh kita. Jadi satu jari sama jari yang lain saling bekerjasama untuk membantu tubuh kita supaya lebih semangat dan lebih bugar dalam belajar. Are you ready? Let's go! Apakah akhlak terpuji yang Allah cintai? Berbuat baiklah kepada semua makhluknya, sebagaimana Nabi telah mengajarkannya, agar kita hidup bahagia selamanya. Hei, tolong menolonglah di dalam kebaikan, bekerja sama semua jadi menyenangkan. Tolong menolonglah di dalam kebaikan, bekerja sama semua jadi menyenangkan. Thank you. Nah, sudah makin semangat ya tentunya. Mari kita lanjutkan pelajaran kita bersama-sama. Nah, anak-anak, Bu, terus siapa sosok orang yang harus kita contoh sebagai panutan akhlak terpuji? Nah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu, Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi anak-anak, panutan kita adalah Nabi kita, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang memiliki budi pekerti akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia. Nah, yuk kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar apakah ini? Seorang anak sedang membantu ayahnya membersihkan lemari ya. Apakah ini termasuk kerjasama atau tolong-menolong? Apakah ini termasuk perilaku tercela? Nah, ini adalah termasuk perilaku terpuji. Gambar selanjutnya. Nah, ada gambar seorang anak yang sedang mengobrol saat Ustadz sedang berkhutbah di mimbar. Apakah ini termasuk perbuatan terpuji atau perbuatan tercela? Nah, ini adalah perbuatan tercela. Kemudian gambar selanjutnya yaitu, nah, dalam di rumah sebuah keluarga, satu sama lain, anggota keluarga saling tolong-menolong membersihkan rumah. Mereka saling bekerja sama, punya bagian masing-masing membersihkan rumah. Ini juga termasuk perilaku terpuji. Gambar selanjutnya, nah, di kelas atau di sekolah, murid satu dengan yang lainnya saling bekerja sama, saling tolong-menolong, membersihkan kelas. Hal ini sangatlah baik sekali. Karena kenapa? Meringankan pekerjaan teman kita, meringankan pekerjaan ibu kita. Coba bayangkan, kalau di rumah hanya ibu saja yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. Membersihkan rumah, mencuci piring, memasak, merawat adik, maka apa? Ibu akan merasa berat, akan merasa kelelahan, hingga ibu kita bisa jatuh sakit. Nah, oleh karena itu, kita sebagai anak yang baik harus bisa bekerja sama dan membantu ibu dalam pekerjaan di rumah. Nah, kegiatan di sekolah ini adalah juga termasuk perilaku yang terpuji. Gambar selanjutnya. Nah, perilaku terpuji tidak hanya kepada sesama manusia, tapi kepada semua makhluk Allah. Nah, ini ada gambar seorang anak sedang menolong atau memberi makan hewan. Ini juga termasuk perilaku terpuji. Gambar selanjutnya, sebaliknya, seorang anak sedang menyakiti hewan. Ini termasuk perilaku yang tercela. Nah, anak-anak, mari kita saksikan bersama sebuah video tentang tolong-menolong dan bekerja sama. Bismillah. Let me help you, little bird. You are so sweet. Wow, what a song. Let me
Nah, bagaimana anakku di rumah? Filmnya seru sekali ya. Tadi dari film tadi ada satu kata kunci, yaitu teamwork makes it easier. Dengan bekerja sama, saling tolong-menolong satu sama lain, membuat pekerjaan semakin lebih mudah. Nah, Allah juga berfirman tentang tolong-menolong ini dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat kedua yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong, saling bekerja sama dalam hal kebaikan dan takwa. Dan Allah tidak memperkenankan kita tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Apa saja contohnya? Nanti kita saksikan di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana anak-anak, tetap bersama Bu Emil dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Apa ini? Ternyata ada pohon tumbang di sini. Teman-teman, namaku Leo. Aku di sini mau pulang ke hutan. Tapi ternyata di sini ada pohon tumbang. Aku tidak bisa melewatinya, sedangkan kakiku sakit. Akan aku coba berusaha mengangkatnya sendirian. Berat sekali ternyata. Tolong, tolong. Siapa yang bisa menolongku? Tolong. Siapa ya yang sedang meminta tolong? Oh, kamu Leo. Hai Raf, apakah kamu bisa menolong aku Raf? Kamu memangnya kenapa? Ini ada pohon tumbang. Aku jadi nggak bisa lewat pulang ke hutan. Oh begitu, baiklah, aku akan menolongmu. Yuk kita bersama-sama mengangkat pohon ini supaya kamu bisa melewatinya. Terima kasih ya Raf. Mari kita coba bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil, yeay. Terima kasih ya Raf. Sama-sama Leo, kamu sudah menolong aku hari ini. Semoga Allah membalas kebaikanmu ya. Sama-sama Leo. Kalau begitu aku pulang dulu ya Raf. Baiklah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah teman-teman di rumah, jadi kalau ada orang yang meminta tolong kita harus menolongnya ya. Seperti kata Bu Emil, karena kalau kita suka menolong, Allah pun akan menolong kita. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jumpa lagi dengan Leo dan Raf. Dadah. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, bagaimana tadi cerita Leo dan Raf? Seru bukan? Nah, jadi tadi Leo butuh pertolongan dan Raf sebagai teman yang baik harus menolong Leo untuk meringankan kesusahan yang dialami oleh Leo. Nah, itulah termasuk contoh tolong-menolong dalam hal kebaikan atau wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, baik, selanjutnya adalah hikmah berperilaku terpuji. Rasulullah SAW bersabda,
Wallahu fi aunil 'abd ma kana al-'abd fi auni akhi. Yang artinya Allah akan menolong seorang hamba selama seorang hamba tadi gemar menolong saudaranya. Nah, apa saja hikmah berperilaku terpuji, yaitu bekerja sama dan saling tolong-menolong. Yang pertama, meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Yang kedua, kita akan mempunyai banyak teman dan saudara. Hikmah yang ketiga, yaitu kita akan mendapatkan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, pekerjaan yang kita lakukan menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Yang kelima, dalam sebuah hadis tadi, menolong orang lain, maka akan ditolong pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah pun akan memudahkan kesulitan yang kita alami. Hikmah yang keenam, yaitu memperkuat persaudaraan dan persatuan di antara kita. Assalamualaikum, nama saya Futa Aliu. Saya sekolah di SD Islam Al-Mizan Surabaya, kelas 2B. Ustazah, Fiu mau nanya, apa sih akhlak terpuji itu? Lalu, bagaimana cara menumbuhkan kerjasama dalam keluarga supaya Fiu bisa menjadi anak yang memiliki akhlak terpuji? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Ananda Fiuta Aliu dari SD Al-Mizan bertanya, Bu, apa sih artinya perilaku terpuji? Nah, perilaku terpuji artinya segala sikap, ucapan, dan perbuatan kita yang mulia sesuai dengan ajaran Islam ya, Fiu. Jadi, kalau perbuatan sikap, ucapan kita tidak baik, itu bukan termasuk perilaku terpuji. Kemudian Fiu juga bertanya, bagaimana cara menumbuhkan sikap bekerja sama dalam keluarga? Nah, Fiu bisa memulai berlatih dalam diri Fiu sendiri dengan hal yang kecil, misalkan membantu adik membereskan mainan, kemudian membersihkan kamar, membantu ibu memasak, ataupun membersihkan rumah. Hal itu Fiu bisa biasakan setiap hari, insya Allah Fiu akan tumbuh menjadi anak yang berperilaku terpuji, bekerja sama. Nah, untuk pertanyaan kedua dari Kafka SD Al-Hikmah, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Kafka, kelas 2D SD Al-Hikmah, Surabaya. Ustazah, aku mau tanya, apa sih manfaat saling tolong-menolong? Lalu apa ada ayat tentang perintah tolong-menolong? Terima kasih. Kafka bertanya, Bu, apa sih manfaat dari tolong-menolong? Ananda Kafka, manfaat tolong-menolong banyak sekali. Salah satunya adalah tolong-menolong itu bisa meringankan kesusahan teman kita, bisa memudahkan pekerjaan kita dan teman kita, dan Allah mencatat sebagai pahala yang mulia di sisi Allah. Kemudian Kafka juga bertanya pertanyaan kedua, apa sih Bu dalil atau ayat tentang tolong-menolong? Ada dua, Kak, di Al-Quran dan di hadis. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dalam hadis juga Rasulullah bersabda, wallahu fi aunil 'abd ma kana al-'abd fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut suka menolong temannya. Begitu ya Kafka, jadi Kafka selalu berusaha untuk menolong teman yang membutuhkan bantuan. Terima kasih. Nah, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kali ini? Yang pertama, perilaku terpuji meliputi sikap, ucapan, dan perbuatan kita. Kemudian kesimpulan yang kedua, tolong menolong dalam kebaikan termasuk perintah Allah. Yang ketiga,
Allah akan selalu menolong kita jika kita suka menolong teman kita. Dan yang keempat, dengan bekerja sama, pekerjaan akan semakin ringan dan lebih cepat selesai. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu, segala perilaku kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, anak-anak, marilah bersama-sama kita saling meningkatkan perilaku terpuji. Dan jangan lupa, kita harus berusaha untuk menghindari perilaku tercela. Nah, sekarang waktunya activity time, tugas kalian di rumah. Yang pertama, silakan dijawab, jelaskan apa saja manfaat berperilaku terpuji, yaitu bekerja sama dan saling tolong-menolong. Tugas yang kedua, lakukan kegiatan kerjasama dan tolong-menolong di rumahmu, kemudian kirimkan foto atau video saat kamu melakukan aktivitas tersebut kepada guru agama kalian masing-masing. Nah, contoh kerjasama dan tolong-menolong yang bisa kita lakukan saat di rumah, bisa membantu orang tua membuang sampah, kemudian merawat adik, ya, bisa juga bersih-bersih atau mungkin mencuci kendaraan, membantu orang tua kita. Bisa juga mencuci piring atau membersihkan kamar kita sendiri. Nah, anak-anak, itu tadi contoh-contoh kegiatan kerjasama dan tolong-menolong yang bisa kalian lakukan di rumah saat ini. Nah, tibalah saatnya di penghujung acara, marilah bersama-sama kita melafalkan doa penutup pelajaran pada kitab kesempatan kali ini. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini membawa manfaat untuk kalian bersama, dan jangan lupa tetap terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.